Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kurnia Dewi, mahasiswi UNY tahun 2017 yang tahun ini sedang melaksanakan KKN di Dusun Ambarukmo. Ya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai isolasi mandiri yang dapat dilakukan oleh masing-masing individu, terutama oleh pendatang. Pemerintah terus berusaha melacak orang-orang yang kontak langsung dengan pasien positif corona. Nah, namun tidak semuanya menjalani perawatan di rumah sakit, tetapi bisa memilih untuk isolasi mandiri. Nah, isolasi mandiri dapat mengantisipasi membludaknya pasien di rumah sakit dan juga dapat mencegah penularan COVID di kalangan orang-orang yang rentan atau yang imunitasnya rendah. Dalam akun Instagramnya, Dr. Risa Broto Asmoro mengatakan bahwa masa penularan virus corona adalah 2 hingga 14 hari sampai muncul gejala. Artinya dalam jangka waktu tersebut, orang itu masih bisa merasa sehat, padahal dirinya sudah terinfeksi oleh COVID-19. Nah, ketika dia pergi keluar rumah, baik ke mall, kemudian ke pasar, ke sekolah, ke kantor, dan lain-lain, maka orang yang kontak langsung dengannya bisa terjangkit virus corona juga, bisa tertular ya. Maka dari itu pemantauan selama 14 hari ini merupakan masa yang sangat krusial bagi orang yang terkena gejala virus corona. Nah, jika gejalanya itu semakin parah, maka bisa langsung ditangani dan dihentikan penularannya. Menurut surat edaran resmi dari Menteri Kesehatan tentang siapa saja orang yang wajib atau harus melakukan isolasi mandiri adalah orang-orang yang mengalami gejala COVID-19, mulai dari batuk, pilek, kemudian demam, dan juga masalah pernafasan atau sesak nafas. Kemudian yang kedua, ada orang yang memiliki riwayat berpergian, baik dari luar daerah maupun luar negara. Nah, orang-orang tersebut harus melakukan isolasi mandiri ya. Kemudian isolasi mandiri tidak berlaku bagi orang yang memiliki penyakit berat, mulai dari gagal ginjal, penyakit jantung, kemudian kanker, atau penyakit berat lainnya. Tidak disarankan dan tidak boleh untuk melakukan isolasi mandiri. Jadi bisa langsung menuju rumah sakit untuk menyampaikan kondisinya saat itu. Yang pertama, wajib mengisolasi diri dengan sukarela, tidak meninggalkan rumah selama 14 hari, kecuali ke klinik atau RS yang sudah dirujuk untuk pasien positif corona jika gejala yang dirasakan itu bertambah buruk atau bertambah parah. Yang kedua, pastikan Anda memiliki kontak dari dinas kesehatan baik di kota maupun kabupaten atau puskesmas yang menjadi narahubung pengawasan kondisi Anda. Yang ketiga, bila memungkinkan, gunakan kamar mandi dan kamar tidur yang terpisah dengan anggota keluarga lainnya. Yang keempat, diusahakan jangan melakukan kegiatan bersama terlebih dahulu dengan anggota keluarga lain. Nah, jika terpaksanya berada dalam satu ruangan, maka harus berjarak sekitar 1-2 meter dengan anggota keluarga lainnya. Yang kelima, selain usaha untuk menjaga jarak dengan anggota keluarga lain, Anda juga harus tetap menggunakan masker. Selanjutnya, siapkan kegiatan yang sekiranya menarik ketika Anda melakukan isolasi mandiri. Bisa mulai dari menonton film, kemudian membaca buku, bisa dari tetap sehat meskipun di kamar saja dengan menyiapkan alat-alat olahraga yang sekiranya bisa Anda lakukan. Kemudian Anda juga bisa mendengarkan musik, apapun yang membuat Anda tidak stres selama berada di ruangan itu saja. Selanjutnya, cuci alat makan dan pakaian ODP terpisah dengan anggota keluarga lainnya. Nah, bisa mulai dari spons untuk mencuci itu dibedakan atau dipisah. Kemudian jangan lupa membersihkan selalu benda-benda yang sering disentuh, baik oleh ODP maupun oleh anggota keluarga lain, mulai dari remote, kemudian kursi, meja, ada handphone juga, kemudian ada
alat-alat seperti pegangan pintu. Nah, itu harus dibersihkan dengan cairan pembersih, dan setelah itu jangan lupa kita juga harus cuci tangan. Kemudian cek kondisi kesehatan secara teratur setiap pagi. Apabila gejala yang Anda rasakan semakin buruk seperti demam yang semakin tinggi atau batuk atau sesak nafas semakin parah, maka Anda harus segera menghubungi klinik atau rumah sakit terdekat dan komunikasikan, kemudian Anda bisa segera ke sana untuk mendapatkan perawatan yang intensif. Dan yang terakhir, jangan lupa ungsikan anggota keluarga yang mempunyai daya tahan tubuh yang rendah. Mulai dari manula, kemudian orang yang mempunyai penyakit kronis seperti gagal ginjal, jantung, masalah pernafasan yang berat, kemudian penyakit kronis lainnya. Harus segera diungsikan supaya tidak memperparah kondisi mereka. Baik, cukup sekian informasi tentang isolasi mandiri yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Jangan lupa tetap rajin cuci tangan, jaga kebersihan, dan rajin untuk berolahraga ya, supaya imunitas kita tetap stabil dan terjaga. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan informasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.